Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam budaya. Oke. Kita mulai dari mana nih, Kang? Kayaknya orang bakalan aneh sih. Bakalan aneh gitu ngeliat kita gitu ya di kanal YouTube-nya BPNB gitu ngobrol berdua. Sebelum kita lanjut jauh menjelaskan tentang apa kita, kenapa kita, dan untuk apa kita 5W1H. 5W1H-nya podcast kita. Perkenalkan dulu, nama saya Rizky Syaban Holiludin. Latar belakangnya apa nih? Saya asli Bandung. Sebenarnya latar belakang pendidikan tuh saya di multimedia periklanan TV ya. Dulu belajarnya di situ, di belajar multimedia. Lanjut ke partner saya untuk memperkenalkan diri, silakan. Oke, terima kasih Kang Rizky. Oke, nama saya Yadi. Mulyadi, bisa orang sebutnya Kang Yadi gitu ya. Background saya sebetulnya memang saya di seni ya Kang ya. Saya di awal dari 97 itu masuk sekolah karawitan. SMKI. SMKI ya, Bandung iya. Itu jadi sekolah masuk jurusan musik karawitan Sunda waktu itu. Kemudian saya melanjutkan pendidikannya di Seni Musik UPI Bandung di kependidikan dilanjutkan ke Pascasarjana bidang kajian dan penciptaan musik budaya seperti itu di ISBI Bandung. Berarti musisinya bisa jadikan sebagai praktisi di Akademisi Musik Angklung, Kang. Itu jadi, yang orang harus tahu. Saya mungkin hampir baru 25 tahun lah memperdamai musik angklung seperti itu. Iya. Sebelumnya saya mengajar angklung di ISBI Bandung, jadi dosen gitu ya. Kita di sini sebenarnya mau memperkenalkan sebuah wadah, kanal kali ya, kanal budaya. Itu tempat bincang-bincang lah kita. Ya, kita mau memperkenalkan sebuah tempat untuk kita berbincang-bincang hal yang penting nggak penting, rame nggak rame, terkait seluruh apapun aspek tentang kebudayaan. Betul begitu. Jadi kita sebenarnya tayang di YouTube channelnya BPNB Jawa Barat ya Kang ya. Iya. Mungkin ini kali pertama kita muncul di sini gitu ya. Kita akan membawakan sebuah program podcast sebenarnya Kang. Ya, podcast. Podcast. Kita juga sebenarnya masih bingung sih nama podcast apa yang cocok buat kita gitu ya. Iya. Gimana Kang? Coba diperkenalkan podcast kita tuh. Ya, kalau podcast kita ini salah satu program mungkin ya yang kita baru dibentuk. Sebenarnya sempat diskusi juga sama Kang Rizky. Kang, kira-kira yuk kita bincang-bincang lah, kita berbagi dengan kaula muda ya, terutama kita dengan kaula muda, kira-kira bikin suatu acara gitu yang anak-anak muda juga senang gitu. Kadang-kadang anak muda gitu kan kita cari atau belajar tentang kebudayaan, ujuk-ujuk boring dan ngantuk dan sebagainya gitu, malas lah gitu. Nah, kita bikin nih kira-kira namanya yang bisa bisa ada nilai positif gitu ya, ada nilai positif tapi juga bisa ada karena dengan konten kita nanti untuk kedepannya gitu. Iya sih. Nah, saya punya idenya bernamanya Pandai, Kang. Pandai. Pandai konteks dalam KBBI itu PANDI apa PANDAY nih? Nah, awalnya saya kepikiran dari pandai yang pakai itu. Pandai, pintar gitu ya. Pintar. Pandai itu kan suatu sifat manusia yang berilmu ya. Iya, meskipun benar. kita masih jauh dari berilmu lah. Kita belajar. Tapi dalam podcast ini kita namanya Pandai pakai Y. Nah, kalau pandai pakai Y itu kalau yang saya tahu ya Kang, kalau nggak salah itu tuh seorang penempa besi. Tukang. Yang kreatif untuk menempa besi, itu namanya pandai, betul kan? Betul. Jadi, itu di bahasa Sunda kan ya? Bahasa Sunda. Ya betul. Jadi pandai itu kalau bahasa Sunda itu penempa besi ya, orang yang ahli gitu. Tukang lah gitu. Tapi kalau pandai di sini itu merupakan sebuah singkatan. Plesetan. Oke. Kita seneng ningkat-ningkat nih ya. Sengaja. So, apa nih? Pandai. Podcast nilai budaya. Gitu. Oke. Kan? Berarti kita resmiin ya. Sekarang nih ya. Tanggal berapa sekarang? Tahun 2020 nih. BPNB Jawa Barat punya podcast, ruang podcast yang nama podcastnya itu Pandai. Podcast nilai budaya. Oke. Cakep tuh Kang. Setuju saya ya. Oke ya. Oke. Nah, kalau kita udah punya nama podcastnya, kita juga pasti ya kedepannya pasti bakal banyak komunitas atau banyak masyarakat atau banyak penonton yang menonton, mudah-mudahan ya bermanfaat buat mereka juga. Kita menyapa mereka apa ya? Kalau di BPNB ya di Kemdikbud sendiri di Dijen Kebudayaan, masyarakat atau
khalayak umum yang ada di luar sana biasa dipanggil dengan sahabat budaya. Sahabat budaya. Sahabat budaya. Cuman biar lebih spesifik gitu ya, kita manggil istilahnya mah fans. Aduh, bukan fans satu ya. Jangan fans, mungkin kita lebih netizen, ke followers atau warga aja deh. Warga. Oh iya. Kita pakai warga aja deh, warga budaya. Warga budaya. Warga. Enggak, mendingan gini aja Kang, warga pandai. Oh, warga pandai. Biar kita memanggil teman-teman kita pandai. Biar semuanya pada pandai gitu ya. Bener. Setuju ya Kang? Setuju. Oke, berarti mulai sekarang kita menyapa semua sahabat-sahabat di luar sana kita dengan sebutan warga pandai. Oke. Warga pandai yang budiman. Warga pandai semua. Sekarang kita udah kebayang nih kita podcastnya mau kemana arahnya, nama udah bentuk, panggilan buat sahabat-sahabat semua udah kita coba sampaikan. Kita mau manggil teman-teman semua, sahabat-sahabat semua dengan sebutan warga pandai. Ya, Oke. Sebenarnya podcast ini dibentuk tuh buat siapa ya Kang? Podcast ini dibentuk sebetulnya segmentasinya kita ke teman-teman dah. Teman-teman nih para anak muda nih karena anak milenial itu kan kita itu generasi milenial ya. Artinya jangan sampai kita sok barat-baratan gitu. Sedangkan kita sendiri punya budaya yang sangat luas. Budaya kita sangat besar. Jadi kita mengajak lah, kita tidak menggurui di sini ya. Kita mengajak sedikit. Kita sharing aja kita sharing aja khususnya ke kaula muda, anak muda yang notabene sebagai generasi penerus bangsa kita kan. Iya, bener banget. Nah, jadi saya kira dengan kegiatan ini yuk teman-teman semua anak muda kita sedikit belajar tentang apa sih kekayaan yang dimiliki Indonesia itu. Luas banget Kang. Banyak banget Kang. Mungkin. Bener banget. Sangat luas, sangat banyak hal yang tidak kita ketahui sebenarnya. Betul. Apalagi buat saya pribadi yang ya kan kalau generasi milenial itu dari tahun 80 sampai 2000-an lah ya. Yang kelahiran 80 2000-an lah ya. Itu kita itu. Itu kita ya. Zaman milenium. Buat aku pribadi kebudayaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisi yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat aja deh. Banyak banget yang saya udah nggak tahu. Dan banyak banget yang saya nggak tahu, banyak banget yang udah mulai hilang. Iya, itu betul. Bener banget kan? Kebayang gitu ke depannya anak cucu kita mau kayak gimana ya? Ya betul, justru karena itu kita mungkin di acara ini, di podcast ini kita sedikit mengulas dari beberapa mungkin dari kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh tim dari riset dari BPNB ini, dari buku-buku yang ada, itu sangat lengkap sekali di perpustakaan kita ini ya. Oh iya benar Kang, perpustakaan BPNB kan lengkap banget ya buku-bukunya. Lengkap banget. Jadi bagi warga pandai semuanya yang mau berkunjung ke BPNB silakan berkunjung di Jalan Cinambo nomor 136 Kota Bandung. Di sini warga pandai semuanya bisa mendapatkan berbagai sumber data literasi atau apapun juga tentang nilai budaya semua. Iya benar. Banyak di banget sini kan bukan cuma buku aja ya Kang ya. Ada buku, ada majalah, ada film-film. Betul, film-filmnya banyak, dokumenter. Terus ada lagi di sini banyak naskah-naskah. Betul. Mau belajar kesenian. Belajar kesenian juga di sini kalau nggak salah di BPNB itu udah mulai bergerak disebutnya kalau ini setiap hari Jumat kalau nggak salah. Betul, setiap hari Jumat. Ya masyarakat atau siapapun masyarakat bisa datang ke BPNB Jawa Barat, datang hari Jumat belajar berkesenian. Ada angklung, ada gamelan, ada kacapi juga, banyak suling dan sebagainya. Dan ini juga ruang podcast ini. Kita. Podcast ini nanti siapapun yang mau belajar bisa dipersilakan, bisa datang ke BPNB Jawa Barat di Jalan Cinambo nomor 136 dan semuanya gratis. Nggak dipungut biaya sedikit pun, semuanya fasilitas untuk gratis untuk masyarakat ya. Betul. Oke Kang, tadi kita udah punya panggilan buat semua sahabat di sana dengan sebutan warga pandai. Nah, sebenarnya yang jadi insight kita ngebangun pandai ini tuh apa sih Kang? Ya kalau kita bikin suatu insight pandai ini ya, pandai itu kan podcast wawasan budaya. Artinya kita berhubungan dengan kebudayaan lah. Nah, betul. Karena kenapa kebudayaan gitu? Kebudayaan itu kan salah satu peran penting untuk kemajuan kehidupan dan pemajuan sebuah bangsa gitu ya. Karena negara sendiri itu memajukan bangsa Indonesia di tengah peradaban yang semakin global ini, dan kebudayaan pun dijadikan sebuah investasi untuk masa depan kan. Gitu. Kebudayaan jadi sebuah investasi buat bangsanya akan depan. Kenapa seperti itu? Indonesia itu negara yang sangat kaya dengan dengan budayanya. Betul. Karena sangat
beraneka ragam setiap daerahnya gitu. Bener banget. Nah dari keanekaragaman itu memiliki suatu kekayaan tersendiri dan memiliki identitas tersendiri itu, dan itu bisa dijadikan sebagai kekuatan kita untuk memajukan bangsa di tengah perhelatan dunia yang semakin global, perang budaya ini gitu. Jadi kebayang dengan seperti itu ya, setidaknya kita memberi sedikit kontribusi, memberi sedikit apa ya istilahnya warna di lah dunia ini gitu, dengan cara menjaga kebudayaan yang kita miliki sebagai investasi sebuah negara gitu ya. Betul Kang, seperti itu. Ya karena si podcast ini kita awal ditujukan buat para generasi muda ya, karena mau tidak mau juga ya kita itu sebagai penerus bangsa kita. Ya memang kita mengenal sedikit gitu lebih tentang kekayaan bangsa itu seperti apa sih gitu. Nah mudah-mudahan di channel kita di podcast ini itu nanti untuk episode kedepannya kita akan di-sharekan berbagai data informasi dari hasil kajian atau buku yang ada di BPNB ini. Gitu, mungkin nanti kita juga bakal share tentang buku, tentang hasil kajian, tentang majalah, apapun yang ada di film ya. Film juga mungkin kita akan nge-review atau membahas sebuah film yang udah kita garap misalkan di BPNB Jawa Barat sendiri gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, dengan adanya Pandai ini bisa menjadi sebuah warna baru lah, balik lagi sebuah warna baru di perhelatan yang global ini ya Kang. Ya betul Kak. Gitu. Oke, kalau latar belakang sendiri kenapa kita diadain ini podcast Pandai ini? Salah satunya adalah kita mengikuti perkembangan zaman sekarang, itu media informasi dan komunikasi terus berkembang. Oh iya benar. Berkembang. Mau tidak maupun juga dengan berkembangnya media informasi ini, itu akan memberikan dampak pola perilaku kepada masyarakat itu sendiri. Contohnya sekarang itu anak muda kita itu sudah terbiasa, bukan anak muda deh, semua kalangan kayaknya tidak terlepas dengan yang namanya gadget. Handphone, sebagainya semuanya. Benar. Nah, mau tidak mau kita jangan sampai kita diri sendiri dijajah juga lah yang namanya gadget. Kadang waktunya kita ngobrol dengan keluarga, akhirnya sini. Jadi dengan munculnya gadget itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Benar kan? Benar nggak ya? Munculnya gadget itu salah satunya kenegatifannya ya. Kenegatifannya, betul. Tapi untuk kepositifnya ini adalah salah satu segmentasi yang tepat untuk kita berikan hal-hal positif tentang kebudayaan kita, Kang. Sering-sering tentang nilai-nilai budaya kita dan banget sekali aspek-aspeknya seperti itu. Karena mau tidak mau dengan munculnya media informasi yang sangat kental ini, mau tidak mau kita tidak mengkikis deh, tidak sampai jati diri kita hilang begitu saja gitu. Benar. Kita memperkuat jati diri sendiri ya itulah sebenarnya. memperkuat jati sendiri sih. Bisa dibilang memperkuat jati diri bangsa. Begitu ya. Selain kita untuk memperkuat jati diri bangsa, kira-kira yang jadi latar belakang kita menjadi latar belakang kita menginisiasi membuat podcast ini apa sih, Kang? Ya karena zaman sekarang itu globalisasi yang sangat cepat, Kang. Oh iya benar. Dengan semakin cepat itu yang sangat terasa kepada masyarakat, mau tidak mau akan terjadinya namanya alkulturasi budaya. Di situ akan bercampuran lah budaya barat dengan budaya kita lokal. Kalau budaya kitanya kuat, ya kita tidak jadi masalah. Tidak masalah. Tapi kalau budaya kita lemah, terutama buat kaula muda, ya mau tidak mau kita akan semuanya berubah. Benar. Dan itu ditakutkan itu bisa menghilangkan jati diri bangsa kita loh. Benar ya. Nah saya juga pernah, saya tahun berapa ya? Tahun 2015 waktu itu saya ada kunjungan ke Jepang ya. Di sana itu pas masuk ke sana itu semuanya bahasa kanji semua. Kebayang dong. Terus gimana? Saya bingung. Saya mau beli makan. Ya karena saya muslim gitu ya. Saya memilih juga makan yang halal, yang mana yang tidak mana. Itu tulisannya bahasa Jepang semua. Terus? Tetapi yang serunya mereka, artinya mereka itu mempertahankan culture-nya, budayanya sendiri. Benar. Dan selain itu juga mereka juga dengan tata keramanya, sopan santun, nunduknya budaya kita itu mereka sangat dijaga. Dan mereka sangat-sangat kenapa ya Jepang sangat kuat dengan budaya. Dan saya kira Indonesia pun bisa seperti itu gitu ya. Iya. Apalagi Indonesia banyak banget. Iya. Kita
ada berpulau-pulau. Udah gitu setiap pulau juga punya karakter masing-masing. Ada budaya salam-salaman, sapa menyapa, senyum dan sebagainya. Itu kan budaya yang harus kita pertahankan ya. Kalau misalkan kita bisa mempertahankan itu, bahkan kedepannya bukan hanya mempertahankan tapi ekspansi lebih luas ya. Contohnya kayak Jepang, Korea, mereka ekspansi ke kita. Betul. Kita biasa menggunakan bahasa Korea, kita biasa menggunakan bahasa Jepang, kultur, game, permainan segala macam bisa masuk ke sini. Kitanya dan itu merupakan culture war, perang budaya sebetulnya. Perang budaya. Sekarang itu yang paling khawatir itu sebenarnya nggak lewat senjata untuk menghancurkan suatu bangsa itu. Iya benar. Budayanya yang kebudayaan yang diacak-acakan. Kalau saya nggak salah ya, saya pernah dengar apa pernah baca. Pilarnya negara itu ya budaya. Budaya, betul. Yang mempertahankan sebuah negara itu salah satunya budaya. Betul, budaya. Jadi kalau kita udah nggak berbudaya, wah habis negara itu. Jadi Kang, setelah kita ngobrol panjang kali lebar gitu ya, menjelaskan tujuan dan istilahnya kenapa kita membuat sarana podcast ini gitu ya. Sebenarnya apa sih manfaat yang ingin kita, jadi apa sih manfaat yang ingin kita beri ke para warga Panda ini gitu? Ya pasti segala sesuatu itu kita ada sesuatu yang didapat lah, ada manfaatnya ya. Jadi manfaatnya pertama ini bisa dijadikan sebagai database ya, tempat sarana untuk dokumentasi budaya secara digital mungkin ya. Betul. Digital. Betul. Jadi bisa ada informasi secara online yang bisa diakses nanti bisa di aplikasi BPNB maupun ada website maupun data secara fisiknya juga bisa berkunjung ke BPNB Jawa Barat langsung ke Bandung datang karena di sini tuh kita itu mewadahi berapa provinsi kita? Kita ini wilayah kerja BPNB Jawa Barat sendiri Lampung ya? Sejauh ini ada 4 provinsi ya. 4 provinsi ya? Jabar, DKI, Banten, Lampung. Karena kalau sekilas infonya aja bahwa BPNB ini di Indonesia hanya ada 11. 11. Nah, pembagian wilayah kerjanya BPNB ini bukan berdasarkan administratif, Kang. Tapi berdasarkan akulturatif, persebaran budaya. Jadi dari 11 BPNB ini untuk BPNB Jawa Barat kita menaungi 4 provinsi ya. Gitu. Nah, berarti dari 4 provinsi itu hasil data-data kajian para tim riset di BPNB itu data-datanya ada di kantor semua ya. Iya, itu jadi, bisa diakses lewat website, bisa langsung datang ke kantor untuk lihat fisik bukunya ya. Iya. Pengen baca-baca atau pengen mendalami apalagi kalau nggak ngobrol gitu langsung sama tim risetnya gitu ya. Betul. Akan lebih baik. Bener. Jadi tujuan podcast itu apa sebenarnya? Kita tuh memperkenalkan data-data yang ada di sini ya. Iya, sebenarnya secara tidak langsung kita tuh ingin menyebarluaskan ya, mengalihwahanakan apa yang sudah dilaksanakan dan dilakukan oleh BPNB Jawa Barat selama 32 tahun ke belakang. Nah, ada apa aja sih? Apa yang bisa kita bagikan? Harta karun ternyata harta karunnya banyak banget. Aslinya. Kalau dikumpul-kumpul itu. Jadi ini lebih mahal daripada uang sebetulnya budaya ini. Betul banget. Nggak akan bisa dibeli sampai kapanpun ya. Benar banget. Jadi manfaat apa ya istilahnya yang ingin kita berikan untuk semua warga Panda itu ya salah satunya ini menjadi media sarana informasi digital yang bisa diakses kapan saja di mana saja. Begitu ya, salah satunya itu. Betul. Lalu kira-kira selain menjadi sarana media digital apalagi tuh Kang? Ya mungkin juga bisa dijadikan sebagai tempat menginventarisir dokumen budaya. Karena gini Kang, dari dulu nenek moyang kita mungkin ya zaman dulu kebiasaan kita, kebudayaan kita untuk masalah data dan dokumen itu diterapkan secara lisan. Artinya secara mulut ke mulut, mulut ke mulut. Benar. Ya, jadi diobrolkeun. Nah, jadi kalau misalkan itu positifnya banyak juga, negatif juga banyak juga. Positifnya artinya data itu ada yang beberapa dirahasiakan dari turun-temurun yang tetap kelestarian. Tapi negatifnya jika seorang tokoh itu suatu waktu meninggal dunia, tidak ada dan tidak tersampaikan, itu ada satu benang merah yang putus. Dan maka dari itu diperlukan suatu balai yang bisa mewadahi itu semua. Betul itu banget, kan. Jadi betul banget. Di sini jadi ada. Selain kita bisa memberi sebuah media baru untuk warga Panda juga di sini kita berusaha untuk menjadi sarana inventarisasi ya inventarisasi data-data, dokumen-dokumen ataupun informasi apapun terkait nilai budaya gitu ya. Ada di sini gitu kan. Selanjutnya selain kita menjadi media untuk wadah media digital terus inventarisasi, ada lagi nggak Kang kira-kira? Ya tujuannya mah kita sharing aja lah, bisa jadikan juga bisa jadikan sumber referensi. Oh iya benar ya, bisa juga para mahasiswa yang ingin ujian. Bisa dibilang obrolan kita yang seadanya begini gitu bisa jadi rujukan atau menjadi motivasi buat
para warga pandai di luar sana ya Kang ya. Betul Kang. Karena gini Kang, yang apa yang kita omongkan itu kita pun berdasarkan hasil kajian maupun buku-buku. Betul. Tapi ya kita coba olah dengan bahasa kita ya, lah kita gitu. sampaikan dengan sesederhana mungkin lah. sesuai kemampuan kemampuan kita yang sangat terbatas ini ya Kang. Betul. Iya sih. Jadi ya mudah-mudahan sih dari apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi sebuah rujukan atau menjadi sebuah apa ya, masukan lah, jembatan akses lah sebenarnya untuk mencari data yang diinginkan. Jadi Iya, kita ingin pada intinya menginformasikan lah di BPNB Provinsi Jawa Barat itu ataupun di BPNB seluruh Indonesia itu, jika berhubungan dengan data-data dokumen kebudayaan, nilai kebudayaan itu bagi warga pandai itu bisa berkunjung ke kantor terdekat Anda gitu. Karena di sini banyak sekali data-data penting yang berhubungan dengan kebudayaan gitu Kang Rizky. Oke, berarti secara garis besar ya insya Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan sekarang ini bisa bermanfaat lah ya Kang ya. Besar kecilnya ya itu tergantung lah ya. Cuman kita berusaha untuk menyampaikan apa yang kita ketahui, apa yang kita miliki di BPNB Jawa Barat ini ya Kang ya. Betul. Gitu. Mungkin buat warga pandai juga di sana bisa komen di bawah atau mau nanya apa atau punya ide apa buat kita ke depannya gitu. Kita Kang misalkan saya pengen tahu apa gitu, boleh data apa, tulis di kolom komentar ya. Kita nanti bisa dicarikan datanya. Kita coba carikan referensi yang ada di sini, mudah-mudahan bisa memuaskan gitu ya Kang. Ya jangan lupa lah untuk selalu punya rasa ingin tahu ya Kang. Betul. Itu yang jadi modal dasar awal kita ya sebenarnya. Kalau selalu ingin tahu, pasti kita akan selalu mencari. Betul. Gitu. Karena bangsa yang maju itu diawali dengan masyarakatnya yang keingintahuan. Bukan keingintahuan ya. Bukan keingintahuan, tapi ingin tahu. Ingin tahu emosi satu itu Kang. Benar. Nah, tapi selain itu juga kegiatan ini mudah-mudahan bisa diterima oleh warga pandai semuanya. Dan kita bisa nanti beralih ke episode berikutnya gitu. Ini kita sebutkan episode kosong ya. Kosong ya. Kita masih kosong nih. Kita masih kosong. Kita belum punya, istilahnya belum punya apa yang bakal kita bahas lagi, belum sih. Sebetulnya sudah ada Kang. Sudah ada rekap-rekapnya ya. Cuman tapi alangkah bagusnya kalau misalkan kita atau warga pandai semua di sana nulis komentar pengen tahu apa, itu lebih bagus sih. Lebih bagusnya. Ya. Jadi ada interaksi antara kita yang ada di ruangan ini, yang ada di ruang podcast ini, bisa interaksi secara tidak langsung dengan warga pandai di sana. Dan selalu terapkan komentar yang positif Kang ya. Jangan lupa kita warga pandai. Pandai. Positif pandai. Itu nomor 1 ya. Jika Anda warga pandai, ya berarti semuanya kita berilmu kan. Gunakanlah nilai positif. Karena dengan kita berpikir positif, mudah-mudahan bahasa kita akan terus maju kan. Karena budaya itu dibentuk oleh masyarakatnya Kang. Betul. Iya betul, negara dibentuk oleh masyarakatnya. Jadi bagi warga pandai semua yang ingin tahu informasi tentang nilai budaya apa saja yang ada di BPNB Jawa Barat, terutama Jabar, DKI, Banten, dan Lampung, bisa tulis di komentar. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan dan mencari informasi tentang apapun hal yang ingin tahu, apapun hal yang warga pandai ingin tahu gitu. Dan data yang dikasihkan nanti oleh kita, sebetulnya kita itu hanya mereview Kang ya. Kita hanya menjelaskan secara garis besarnya aja sih. Dari kajian buku itu intinya apa sih ada di situ gitu. Lebih jelasnya lagi mungkin warga pandai bisa berkunjung ke kantor atau nanti bisa ada bahan bisa di-download gitu ya. Nanti mungkin kedepannya dari setiap yang kita bahas misalkan ada materi apa gitu, misalkan contoh tentang arsitektur Leuit misalkan di Baduy misalkan. Nah, itu pasti berdasarkan base riset ya. Base riset dari teman-teman periset teman-teman peneliti di BPNB Jawa Barat gitu ya. Nanti untuk apa yang kita bahas akan kita sertakanlah di description box ya, link untuk di-download e-booknya atau rujukannya kemana gitu ya. Nanti kita sampaikan di description box ya Kang ya. Oke Kang, mungkin untuk episode kali ini segini aja dulu ya. Kita perkenalan dulu lah. Kita kan temanya hari ini perkenalan ya. Perkenalan gitu. Mudah-mudahan kita bisa diterima dengan baik. Amin. Oleh semua warga pandai. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Gitu. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID juga ya Kang. Kalau kita sih ada jarak, ini jauh. Kita ada jarak, kita udah sertifikat. Udah divaksin juga, kedepannya bakal di booster juga katanya. Ya udah kita siap-siap aja lah di booster nanti. Yang pasti itu buat semua sahabat budaya, semua warga pandai, mungkin untuk
episode kali ini kita baru perkenalan lah ya, pemanasan gitu. Ya, pemanasan. Mungkin nanti kedepannya akan ada bahan-bahan atau bahasan-bahasan atau cerita atau apapun lah yang kita bakal kita share ke teman-teman semua, ke warga Pandai semua. Mungkin itu aja yang bisa kita bawain sekarang. Terima kasih buat semua warga Pandai, buat semua sahabat budaya yang masih stay, masih setia menonton kita sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada kebaikan untuk kita semua. Amin. Ya. Mungkin kita langsung pamit aja ya. Jangan lupa buat semua sahabat budaya, buat semua warga Pandai untuk komen, like, and subscribe, juga di-share. Kalau memang ini video bermanfaat, kalau video ini ada baiknya, boleh di-share sebanyak-banyaknya lewat mana saja, terserah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan selalu menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin. Gitu, Kang. Mungkin kita langsung pamit aja, Kang ya. Oke. Terima kasih semua warga Pandai, semua sahabat budaya, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Salam budaya.